Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di mata kuliah statistik sosial atau pengantar statistik dalam jurusan hubungan internasional. Pada minggu yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan statistik dan hubungan internasional, khususnya tentang TDD sentral. Saya kira teman-teman sudah memahami bahwa TDD sentral adalah untuk mengukur beberapa cakupan, ya, ukuran-ukuran yang memungkinkan kita memahami kelas-kelas di dalam sebuah data yang sudah terdistribusi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang variabilitas, ya, terkait dengan decision making process atau pembuatan keputusan, yang mana pada proses ini membutuhkan beberapa pemahaman terkait dengan konsep di dalam model-model pembuatan keputusan. Kalau di dalam HI, kita mengenal ada namanya politik luar negeri. Di sana banyak membahas terkait dengan bagaimana sih kebijakan-kebijakan suatu negara itu, bagaimana pembuatannya, apakah dalam model birokrasi atau kebijakan luar negeri itu dihasilkan oleh pengaruh seseorang atau individu atau pemimpin negara atau bahkan sistem regional maupun internasional yang mempengaruhi pembuatan keputusan itu. Sehingga politik luar negeri maupun kebijakan luar negeri tergantung bagaimana kondisi, ya, atau situasi dan kondisi sistem regional maupun internasional. Hal ini sudah saya pernah jelaskan terkait dengan level analisa di dalam hubungan internasional, ya. Ada level individu, yaitu adalah seseorang yang berpengaruh atau yang mempengaruhi pembuatan keputusan dalam kebijakan luar negeri maupun politik luar negeri. Kemudian yang kedua adalah negara, ya, bagaimana negara biasanya menggunakan model birokrasi yang melibatkan entitas atau dalam konstitusi itu, ya, misalkan DPR, MPR, apakah itu juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan, ya. Kemudian kita juga mengenal adanya sistem, ya, level sistem regional dan internasional tadi yang sudah saya jelaskan di pembukaan. Nah, bagaimana kemudian kita sampai dalam pembahasan statistik dan decision making proses ini? Kalau teman-teman kemarin sudah belajar terkait dengan tendensi sentral untuk mengukur berapa besar, berapa berpengaruh terkait angka-angka atau data yang sudah terdistribusi di dalam sebuah dataset, ya, kita menggunakan min, median, dan modus. Tetapi pembuatan min, median, dan modus ternyata kalau kita implementasikan dalam ranah sosial pure, ternyata banyak yang mengatakan bahwa apa istilahnya, bias nanti datanya karena belum memiliki akurasi tertentu di dalam membuat keputusan. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mempelajari min, median, modus karena itu adalah dasar dari perhitungan di dalam statistik, ya. Nah, di dalam pembelajaran statistik dan decision making proses ini, ya, kita juga akan belajar terkait dengan 3 ukuran, ya. Kalau kemarin, median, min, modus, kalau sekarang adalah kuartil, desil, dan persentil, ya. Nah, ini digunakan untuk apa? Ya, untuk mengukur juga, ya, lebih rigid, ya, dibandingkan dengan 3 ukuran statistik yang pertama, min, median, modus, ya. Di dalam pembahasan terkait dengan ini, ya, nantinya teman-teman akan memahami bagaimana sih, ya, perhitungan dalam distribusi, ya, data distribusi, frekuensi, kumulatif frekuensi, ya, ini dapat menjembatani kita, ya, secara implementatif di dalam hubungan internasional. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat statistik, ya, kita tidak pernah akan lupa, tidak akan pernah bisa memahami bagaimana perhitungan itu bisa muncul, ya. Kalau salah satunya kita bilang kita harus tahu rumusnya dulu itu seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana secara implementatif nanti saya akan memperlihatkan bagaimana sih statistik dalam, hitungan desil, kuartil, dan persentil ini, di dalam implementasi kasus-kasus di dalam hubungan internasional, ya. Nah,
Di sini harus kita memahami dulu ya, agendanya apa, perhitungan-perhitungan desil, kuartil, dan juga presentil itu, ya. Ini didasarkan pada sebuah asumsi ya, proses membuat sebuah asumsi. Asumsi itu atas dasar pemahaman kita berdasarkan penglihatan kita, apa yang kita lihat ya, kemudian kita menyimpulkan ya sementara, ya itu namanya asumsi ini. Ya, nanti kalau teman-teman sudah, jalan, di semester 5, 6 membuat sebuah, jurnal atau membuat sebuah tulisan makalah ataupun skripsi nantinya, teman-teman akan memahami asumsi ini atau hipotesis ya. Asumsi didasarkan atas penglihatan kita, pengamatan kita, ya. Pengamatan terhadap apa? Terhadap gejala-gejala yang muncul di dalam sebuah kasus, ya. Sehingga gejala-gejala ini menghasilkan sebuah hipotesis atau asumsi ini, ya. Kira-kira kejadian A, B, C, D itu, ya, contohnya, apakah akan berpengaruh terhadap sikap negara atau keputusan sebuah negara, ya. Kalau dalam ranah decision making proses, asumsi ini nanti akan menjadi sebuah keputusan ya dalam pembuatannya. Misalkan nih ya, pemimpin negara, presiden, perdana menteri, raja misalkan, ya, mempunyai asumsi bahwa jika ada ancaman di luar negara dan itu mengancam kedaulatan nasional, dipastikan mereka akan membuat sebuah keputusan atau sikap ya, yang didasarkan atas apa? Keputusan bersama, ya. Bisa melalui proses jajak pendapat atau voting ya di dalam lembaga itu, ya. Kemudian bisa juga berpengaruh ya, melibatkan personal ya. Seperti halnya Donald Trump ketika membangun tembok pembatas ya antara Amerika Serikat dan Meksiko. Ya. Kalau kita lihat gejala-gejalanya misalnya, gejalanya seperti apa? Gejalanya adalah dari tahun ya, kita tarik 5 tahun dah ya, tahun 2000 sampai 2005, pemerintah Amerika Serikat mencatat bahwa ada banyak tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di beberapa wilayah Amerika, ya. Itu gejala pertama. Kemudian gejala kedua adalah mengidentifikasi siapa yang melakukan tindak kriminal itu. Setelah melalui pengamatan ternyata banyak orang-orang yang berasal dari Meksiko atau negara-negara Amerika Latin, ya. Kemudian ketiga, ya, mulai mengidentifikasi gejalanya, ya. Gejalanya dilihat, oh ada pelonggaran, ya, ketidakdisiplinan petugas ataupun penjaga di perbatasan itu. Entah itu suap atau pungutan liar, ya, terkait dengan masuknya imigran-imigran gelap. Nah, dari ketiga gejala ini, kita bisa memahami, oh ternyata sumber masalahnya kejahatan di Amerika Serikat itu menurut Donald Trump sebagai pemimpin Amerika Serikat pada waktu itu sebagai sebuah tindakan atau ancaman terhadap negara. Sehingga menurut Donald Trump ini tidak baik bagi Amerika Serikat, ya. Sehingga muncullah pembuatan keputusan. Karena Donald Trump mengidentifikasinya sendiri, kebanyakan dari pemimpinnya, ya Donald Trump tersebut, sehingga level individu, ya itu muncul. Oh, keberpengaruhan Trump terhadap pembuatan tembok atau pembuatan batas wilayah dengan Meksiko itu atas asumsinya Donald Trump sebagai pemimpin negara. Nah, kemudian bagaimana di level negara? Ya, biasanya dalam pembuatan keputusan itu di level negara itu bisa representatif melalui pemimpin negara. Tetapi di dalam prosesnya yaitu melalui model birokrasi atau melibatkan senator atau melibatkan DPR ya untuk membuat keputusan pembuatan tembok pembatas antara Meksiko dan Amerika Serikat. Nah, dari sinilah kemudian keputusan itu muncul ya
atas dasar prinsip-prinsip mufakat atau voting ya secara kelembagaan ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar di sini ya, prinsip mufakat atau voting ini seperti apa. Kalau bagi negara-negara demokratis ya biasanya ada namanya sidang ya atau jajak pendapat ya di antara konstitusi yang tergabungnya ya anggota-anggota DPR itu ya sehingga muncul suatu sikap atau keputusan atau kebijakan terkait dengan apa yang mereka hadapi. Nah, itu adalah rangkaian dari membaca gejala-gejala di dalam hubungan internasional ya. Nah, apa yang perlu kita pahami dari situ? Nah, itu yang pertama adalah memahami konsep dan teori pembuatan keputusan ya. Memahami konsepnya saja ya, cukup di sini ya. Jadi teman-teman kalau teori pembuatan keputusan nanti teman-teman, belajar di Medpen atau belajar di PLNI gitu ya, politik luar negeri ya. Teman-teman akan, diajarkan terkait tentang pembuatan keputusan. Nah, pemahaman terkait dengan konsep ini ya, nanti teman-teman akan merujuk pada level analisa yang digunakan di dalam HI. Apa saja? Ya, saya ulang, yang pertama adalah individu, yang kedua adalah negara, kemudian yang ketiga adalah kelompok, ya. Yang keempat adalah sistem internasional ataupun regional. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah model yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Model apa yang cocok, ya. Ketika teman-teman memahami secara konseptual, ya, nanti teman-teman akan menemukan model di situ dalam beberapa referensi, ya. Apakah model itu birokratis ataukah model itu rasional ya? Nah, teman-teman akan membaca bukunya Alex Min ya, tentang pembuatan keputusan seperti apa. Nah, nanti Alex Min atau teman-temannya itu kan banyak ya, modelnya seperti apa. Tergantung nanti teman-teman menggunakannya ya. Kemudian yang ketiga adalah ya, prosesnya adalah implementasi pengukuran berdasarkan model. Nah, di situ nanti ada model-model banyak. Model ini saya jelaskan nanti di apa namanya, sambil berjalan saja ya di pertemuan berikutnya. Setelah menemukan model ini ya, lalu kemudian membuat asumsi ya dari sebuah populasi atau disingkat di dalam statistik N ya, jumlah populasi atau jumlah banyak data ya. Nah, kemudian yang terakhir prosesnya adalah mengukur kelas, yaitu dengan menggunakan ukuran kuartil, desil, dan persentil. Ketiga ukuran ini dikira sangat penting karena hitungannya rigid ya, kemudian nanti merujuknya pada apa namanya istilahnya, membuat model apa tentang klasifikasi dari distribusi data itu berupa apa? Berupa grafik atau histogram yang paling populer seperti itu, ya. Nah, dari keempat agenda atau proses dalam mengimplementasikan decision making proses itu harus melalui step-step ini, ya. Tapi di sini teman-teman tidak perlu apa namanya menggunakannya misalnya memahami konsep itu penting gitu ya. Yang secara keseluruhan saja modelnya seperti apa ya, itu selesai kalau menggunakan, step ini ya, cukup di situ ya. Nah, tidak memungkinkan juga ya, teman-teman dalam pembuatan keputusan itu nanti akan menemui data yang sifatnya long project ya. Time series, saya pernah mengatakan time series ya dari, tahun lama kemudian tahun tengah, tahun baru, misalnya yang kekinian gitu ya. Ada data-data yang bisa diimplementasikan atau dilihat fluktuasi dari data tersebut. Apakah data, itu dapat mempengaruhi sebuah kebijakan negara? Nah, pertanyaan itu nanti teman-teman akan temukan ketika memahami proses dalam membuat keputusan di sini. Oke ya, oke lanjut. Nah, dalam posisi level analisa di dalam hubungan internasional, yaitu tadi ada individu, negara, kelompok, dan sistem. Ini bagi studi hubungan internasional itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap perilaku suatu negara di dalam sistem internasional ya.
Misalnya, untuk melihat bagaimana pandangan negara terhadap ancaman terorisme, ya. Bagaimana sih ancaman negara terhadap terorisme itu? Ya. Oh, jawabannya adalah yang pertama, ya, bahwa terorisme itu mengancam individu atau warga negara, ya. Kemudian yang kedua adalah terorisme itu mengancam kedaulatan kita sehingga perlu melakukan tindakan preventif ataupun tindakan tackling terorisme, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana PBB khususnya Dewan Keamanan membuat sebuah keputusan atas mendukung dan tidak mendukung dalam invasi ataupun tentang hak veto, ya. Tentu kalau kita lihat di sini ya, PBB artinya kan kelompok gitu ya, kelompok negara-negara ya. Bagaimana kelompok negara-negara ini membuat sebuah keputusan terkait dengan, invasi ataupun intervensi kemanusiaan di suatu negara, melalui apa? Ini bisa menggunakan model birokrasi ya, misalnya menggunakan jajak pendapat atau veto ya. Kemudian bahkan di dalam skala sistem, bagaimana sistem regional atau internasional itu berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan politik terhadap negara, ya. Misalkan dalam skala sistem, ya, regional ataupun internasional, krisis ekonomi di Yunani tahun 2008 berpengaruh terhadap perekonomian global, ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi keberpengaruhan ekonomi di Yunani, kenapa kok bisa terlalu melebar ke semua negara. Nah, kita tahu ya, kita identifikasi melalui gejala satu. Gejala satu adalah bahwa mata uang Yunani ya, itu dilempar ke mata uang digital, misalkan gitu ya. Kita tahu bahwa mata uang Yunani ini diperdagangkan dalam bursa, gitu ya. Nah, ini akan mempunyai bola efek gitu ya. Atau orang-orang ekonom mengatakan efek bola salju ya. Apabila banyak yang menggunakan mata uang dolar ya, dan kemudian investasi Amerika Serikat misalkan di Yunani itu banyak atau negara-negara Eropa banyak berinvestasi di sana dan kemudian investasi tidak berjalan dan kemudian mengalami diskresi ekonomi di Yunani. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap nilai investasi ya, nilai modal dari perusahaan baik swasta ataupun negeri ya, ini akan berakibat pada perekonomian global. Kemudian dalam sosial, akan ada banyak pengangguran, pemecatan karena tidak mampunya ekonomi Yunani di dalam merespon diskresi ekonomi tersebut, ya. Misalkan dalam budaya, bagaimana budaya? Misalnya teman-teman tahu, bahwa sistem, internasional kita tahu pop culture gitu ya. Dulu ada anime, terus kemudian ada manga ya, kemudian sekarang itu ada Korean Wave atau gelombang Korea ya. Nah, bagaimana dia mempengaruhi ya entitas sosial, entitas, manusia terkait dengan budaya yang aslinya. Misalkan budaya, Korean Wave ya, K-pop ya, K-pop berpengaruh terhadap gaya atau lifestyle seseorang ketika banyak melihat dia ngefans banget, artis-artis Korea. Apa yang berpengaruh? Misalkan dari dandanan, dari baju ya, dari make up, ya itu budaya ya. Sehingga kalau dia sudah terpengaruh terhadap budaya negara lain, artinya dia menegasikan atau meninggalkan budaya-budaya aslinya gitu ya. Budaya tradisionalnya ya, itu biasanya tidak digunakan. Malah lebih modern, berkiblat ke Korea. Nah, ini kan ndak originalitas ya. Nah, kemudian politik. Bagaimana dalam aspek politik ya, misalkan dalam aspek politik di Yunani tadi ya, kalau kita, berkaca pada Yunani, ini akan berpengaruh pada iklim ya, yang namanya di dalam ekonomi ada namanya, negara tertutup gitu atau orang-orang Keynesians ya, mengamankan negara masing-masing gitu ya. Mereka menutup investasi, apa namanya, menutup jalinan diplomatik misalnya agar tidak terimbas ke negaranya ya, biasanya seperti itu.
Lalu yang terakhir adalah bagaimana seorang pemimpin dapat berpengaruh dalam pembuatan keputusan suatu negara, ya. Ini tadi sudah saya ceritakan ya, bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi dalam pembuatan keputusan negara ya. Oke. Nah, dalam perhitungan kuartil, desil dan presentil ya, ini sama ya, proses di dalam perhitungannya sama tapi berbeda dalam konteks rumusnya gitu ya. Tapi prosesnya sama ya. Tiga pengukuran, min, median, dan modus juga digunakan dalam statistik untuk tujuan yang lebih rigid ya. Jadi selain min, median, dan modus ya, kuartil, desil, persentil ini untuk menghitung yang tujuan-tujuan yang lebih rigid ya. Karena 3M, nah 3M saya singkat ini min, median, dan modus dianggap memiliki banyak kelemahan apalagi dalam konteks sosial. Ya. Hingga klasifikasi yang dihitung biasanya cenderung bias. Kemudian kuartil, kalau kita melihat definisi dari kuartil, kuartil gitu ya, adalah proses mengklasifikasi data dengan membagi wilayah data dalam ukuran 1/4, setengah, 3/4. Namun itu juga bisa cakupannya lebih luas ya, ada 1/4, setengah, 3/4, dan lebih bisa. Dalam perhitungan ini prinsipnya adalah menggunakan pola mencari median ya, itu bukan median karena median merupakan ukuran kuartil kedua ya. Nah, teman-teman untuk, pembahasan terkait dengan definisi secara umumnya kuartil, desil, persentil, teman-teman buka buku statistiknya ya. Nah, saya langsung contoh saja. Apabila kita menentukan klasifikasi dalam ukuran 1/4 ya, maka akan ditemukan 3 kuartil ya. Kuartil di sini saya singkat menjadi Q ya, karena kita akan dari dalam ukurannya 1/4, dengan menggunakan 3 kuartil, artinya nanti ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang pertama kuartil 1 ya, suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bawah distribusi di bagian bawah ya. Jadi ada, kan kemarin sudah membahas terkait dengan batas atas dan batas bawah ya. Nah, nanti kalau di dalam kuartil 1 ini akan membatasi 25% di bagian batas bawah. Nah, kemudian kuartil 2 atau Q2 merupakan suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 50 frekuensi ke bawah dan ke atas. Ya, artinya mencari angka yang di tengah-tengah ya. Distribusinya membatasinya melalui 50% frekuensi dari batas bawah dan batas atas. Dan kuartil 3 adalah suatu nilai dalam distribusi yang membagi 75% ya dari bawah distribusi atau 25% dari bagian atas ya. Nah, tahu ya, ya ini kalau Q1 1/4 batasannya dalam frekuensi 25%, kalau kuartil kedua itu 50% dari batas bawah dan batas atas, kalau kuartil ketiga berdasarkan distribusi yang batasinya adalah 75% ya. Nah, melalui perhitungan kuartil ini, analisa dapat memberikan posisi yang tepat dari suatu nilai dalam ukuran 1/4. Contohnya adalah peneliti ingin mengetahui sikap INGO ya, teman-teman tahu INGO ya, International Non-Government Organization, yaitu swasta itu ya, bukan NGO, terkait kebijakan liberalisasi perdagangan dari WTO dalam 4 sikap. Nah, ini, ibaratnya peneliti ya, teman-teman ini ya, teman-teman peneliti ingin mengetahui sikapnya INGO ya. INGO itu, contoh ya, contoh INGO misalnya Greenpeace ya, ataupun, asosiasi gitu ya, asosiasi apa gitu ya, itu NGO ya. Tapi skala internasional gitu ya. Ini, ingin mengetahui sikap INGO terkait kebijakan liberalisasi perdagangan dari WTO, World Trade Organization ya, dalam 4 sikap. Sikapnya itu dibagi menjadi 4 di sini. Yang pertama, A, mendukung, B, netral, C, menolak, D, apatis ya. Ini adalah tolak ukur dari sikap ya, mendukung, netral, menolak, apatis gitu ya. Nah, maka peneliti dapat menyatakan sampai batas ya, kuartil 1 mendukung ya, dari kuartil 1 sampai 2 itu netral nilainya, dari kuartil 2 sampai Q3, kuartil 3 itu menolak. Nah, dan di atas Q3 ya, itu menolak ya.
Jadi semakin, ada angka yang diposisikan ya, semakin kecil itu menerima atau semakin besar menolak, atau semakin kecil menolak atau semakin besar, menerima. Nah, nanti teman-teman saya jelaskan di belakang, tapi prinsipnya seperti ini gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu ya, inginnya kita itu apa, ingin mengetahui sikap INGO ya. Sikapnya dibagi menjadi 4 ukuran ya, mendukung, netral, menolak, dan apatis ya. Ya, itu. Kemudian bagaimana menghitung kuartil, desil, dan persentil ya. Teman-teman harus ingat dalam prinsip mencari titik median dalam tendensi sentral ya. Prosesnya sama persis. Yang pertama membuat kumulatif frekuensi dari frekuensi yang ada sehingga nantinya dapat diketahui di kelas mana titik kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian 2, dari langkah 1 tersebut maka akan ditemukan frekuensi di kelas Q1, Q2, Q3. Kemudian yang ketiga maka juga akan ditemukan kumulatif frekuensi bawah kelas atau disingkat dengan CFB. Ya, kumulatif frekuensi bawah dari Q1, Q2, dan Q3. Keempat, dan akan diketahui BB ya, batas bawah nyata kelas yang mengandung kuartil ya. Jadi nanti teman-teman dalam menghitung kuartil sampai dengan persentil itu harus melalui proses ini gitu ya. Nah, hubungannya dengan decision making proses seperti apa? Nah, nanti kita menghitung dulu saja. Nanti baru saya akan memberikan sebuah asumsi di belakangnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah melalui proses mencari titik kuartil dari keempat ini ya, maka akan didapat rumus mencari kuartil, desil, dan persentil ya. Kalau yang di atas ini ya, kalau yang di atas gitu ya, kuartil 1 ya rumusnya batas bawah ditambah 1/4 N sama dengan dikurangi kumulatif frekuensi ya, kemudian dibagi frekuensi ditambah interval ya. Kemudian kuartil 2 batas bawah ya, ditambah 2/4, tadi ingat ya yang di depan, coba nanti dicek lagi di depan. 2/4 N dikurangi CFB ya, dibagi FD ditambah I interval. Kemudian kuartil 3 ya, batas bawah 3/4 N dikurangi CFB dibagi FD ditambah I interval gitu ya. Nah, ini kan dari 25%, terus kemudian tadi berapa, 50%, kemudian sampai 75%. Dan ini bukan hanya Q1, Q2, Q3, ini bisa seterusnya ada banyak gitu ya, tergantung peminatan kita nanti sampai berapa. Setelah kita mengetahui, runutan dalam mencari Q1, Q2, Q3, dan seterusnya, nanti kita juga akan menemukan rumus dari desil ya. Misalnya di sini saya menggunakan 2 titik desil ya. Rumusnya hampir sama dengan ini ya, tapi dalam pembagiannya adalah 1/10 ya. Tadi kan 4 ya, 20% kan. Nah, ini 4 ya, ini 10 gitu ya. 1/10, 20, dan seterusnya. Ya, berarti kalau 3, 3/10 kalau ada D3. Nah, kemudian kalau persentil misalkan kita ingin menentukan atau mencari titik dalam persentil ya, bukan Q1, bukan 1 atau 2 atau 3 tapi langsung ke 15 misalkan. Ya tinggal karena persentil itu sifatnya adalah persentil gitu ya. Nah, maka di bawahnya adalah 100 gitu ya. Misalnya P15, persentil 15 batas bawah yang ditambah 15 P15 dibagi 100 N ya, CFB dibagi FD ditambah interval. Kemudian saya ingin loncat, ingin melihat titik dari persentil yang ke-45 gitu ya. Tinggal seperti ini saja, yang penting bawahnya persenannya gitu ya. Persen gitu ya, sama ya. Coba ini dibaca nanti ya, dipahami catatan. Ini batas bawah nyata populasi N ya, kumulatif frekuensi kelas.
Nah, ini catatan yang paling penting, penentuan ukuran dalam statistik, 1/4 adalah titik untuk kuartil ya, 10 adalah untuk desil, 100 adalah untuk persentil ya. Kalau teman-teman belum jelas, nanti teman-teman bisa buka buku statistiknya gitu ya. Saya saya harap ini difahami ya untuk, rumus-rumus dan pemahaman secara definitif di dalam menghitung kuartil, desil, dan persentil ya. Baca buku statistiknya gitu ya. Oke, saya langsung implementasi saja di sini ya. Ini saya sudah siapkan terkait dengan data fiktif ya. Sikap negara anggota OKI terhadap upaya pelabelan teroris terhadap Afghanistan oleh Amerika Serikat. Jadi ibaratnya seolah-olah di sini saya saya melihat gejalanya, eee, karena di Afghanistan itu ada banyak terorisme, anggota-anggota terorisme atau kelompok-kelompok terorisme, ya, yang dianggap oleh Amerika Serikat itu sebagai musuh mereka, gitu ya. Sehingga ini akan melibatkan masyarakat internasional. Siapa? Ya, salah satunya adalah OKI, Organisasi Negara-Negara Islam, ya. Karena Afghanistan itu adalah mayoritasnya Islam, artinya di sini OKI juga bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Kenapa kok Amerika Serikat melabeli ya, Afghanistan sebagai teroris, ya? Apakah benar ataukah tidak? Kira-kira sikap OKI seperti apa? Nah, di sini saya sudah sediakan tabel fiktif ya. Di sini saya sudah, membaginya ya dari banyak kelas ya. Ada 5 sampai 10, 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34, kemudian frekuensinya 3, 8, 10, 3, 4, 2 ya. Kalau di total nilainya 30 ya jumlah ininya. Kemudian kumulatif frekuensinya ada 3, 11, 21, 24, 28, dan 30. Nah, ini adalah data fiktif yang sudah saya kompres dari sekian banyak data set yang saya temukan. Saya membagi menjadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, membagi 6 kelas di sini gitu ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, kita menghitung kuartil di sini. Bagaimana menghitung kuartil itu? Kuartil 1 ya, ini menentukan kuartil 1 dulu. Titik kuartilnya adalah 1/4 dari banyak data. Ya, banyak data tadi berapa? 30 kan ya. Nah, 1/4 dari 30 itu berapa? Yaitu ada 7,5. Sehingga titik kelasnya itu ada di 10 sampai 14 ya. Dengan frekuensi kelasnya ada 8. Dengan tepi batas bawah nyata atau CFD di 9,5 dan kumulatif frekuensi sebelum kelas Ki 1 adalah 3 dan interval ya. Nah, ini nanti difahami ya, kata-kata ini difahami di mana letaknya berdasarkan tabel ini ya. Nah, nanti difahami dulu gitu ya. Nah, bagaimana menghitung kalau sudah ketemu persenan, kok persenan, jumlah datanya dari 1/4 dari 30 jumlah banyak data itu, teman-teman akan menemukan ini, menemukan ini interval juga. Kemudian tinggal masukkan, tadi kan rumusnya untuk kuartil 1, BB 1/4 N plus CFD ya. Tinggal masukkan BB-nya berapa, ya, batas bawahnya berapa. Oh, batas bawahnya ini ya, itu ada 9,5 ya. Bentar. Oh ya, 9,5. Kemudian ini 1/4 per N. Tadi berapa 1/4 per N? 30 dari 1/4 ada 7,5. Nah, kemudian CFB-nya. Ya, CF-nya berapa tadi? Ada 3 ya. Kumulatif frekuensi sebelum kelas Ki1 ya ada 3 ya. Kemudian di bawahnya FD itu ada 8. Frekuensinya di titik 8. Kemudian ada intervalnya. Intervalnya tadi ada berapa? Ya, seolah-olah
saya gambarkan di sini ada 5, ya tinggal menghitung. Nanti kuartil 1 ketemu 12, gitu ya. Sama penentuannya dengan yang kuartil 2 dan kuartil 3. Kuartil 2 titik kuartil adalah setengah dari banyak data, yaitu 30, ya, setengahnya itu berapa? 15. Sehingga titiknya 2, ya, titiknya 2 di kelas 15, 19 dengan frekuensi kelasnya 10, ya. Dengan tepi bawah nyata, ya, CFD-nya 14,5 dan kumulatif frekuensinya sebelum Q1 adalah 2 dan 11 dengan interval 5, ya. Nah, tinggal menentukan nanti. Kemudian sama, prosesnya juga sama, ya, nanti ketemu, ya. Nah, tolak ukur menolak, kemudian ada abstain gitu ya, menerima ya. Nanti akan dibentuk sebuah histogram dari sini ya. Dari titik-titik yang kita lihat. Ya, Q1 12, Q2 16,5, kemudian Q3 22. Oke. Kemudian mengembangkan dari beberapa titik yang ada di kuartil tadi gitu ya, dengan menggunakan menurunkan rumus kuartil ke desil gitu ya. Nah, ini tergantung teman-teman ya. Jika peneliti ingin mencari titik desentil ya, disingkat D1 dalam distribusi, titik tersebut dapat ditemukan dengan membagi 30 dengan 10 ya. Karena desil tadi adalah 10 ya, puluhan ya. Nah, dibagi menjadi 10 atau 1/10 dikalikan 30 gitu ya, 1/10n ya. Sehingga kita menemukan angka 3, maka dalam proses perhitungannya adalah ya tinggal dimasukkan datanya. Nah, PB-nya tadi berapa kalau kita lihat, angka-angkanya, ya tadinya berapa. Nah, ini catatannya, bagaimana CFB-nya 0, ya, jika CFB-nya itu 0, ya, maka logikanya adalah CFB di bawah kelas yang paling pertama atau kelas skor terendah adalah 0, karena tidak menemukan frekuensi. Misalnya, ini kalau untuk desentil gitu ya, 0 dikatakan 0 tadi adalah di atas ini ya, batas bawah ya, batas bawah, sebelum batas bawah kan 5 kan tidak diketahui, makanya logikanya adalah 0 ya. Nah, kemudian mencari titik desil 2 ya. Dalam distribusi frekuensi, titik dapat ditemukan dengan 2/10 dikalikan 30 sehingga ketemu 6, maka prosesnya adalah seperti ini ya. Nah, ini kalau, menentukan D1, D2, nah D3, D4, D5, nah nanti tergantung, apa yang diminta untuk mencari titiknya seperti apa. Kemudian menghitung persentil ya. Untuk mencari persentil tadi kan, 15/45 ya. Mencari P15 dalam distribusi frekuensi maka 15 100 dikali 30. Hasilnya berapa? 4,5. Maka prosesnya adalah ya seperti ini. Sama dengan menghitung kuartil dan, desil ya. Rumusnya kan sudah ada, tinggal masukkan saja ya. Oke, ini, salah ini ya, oke, yang ini aja, yang persentil ini saja, ini tadi kok ngikut di sini, oke oke. Kemudian asumsi perhitungan. Nah, ini adalah asumsi menentukan hipotesis gitu ya, dalam perhitungan kuartil, desil, dan persentil. Melalui proses hitung kuartil, desil, persentil, maka kita memiliki titik batas dari data yang nyata. Maka jika dikorelasikan dengan 4 pemetaan dari tolak ukur itu, menolak, agak menolak, abstain, mendukung ya, itu nanti akan ketemu sikap negara Oki menanggapi persoalan pelabelan terorisme terhadap Afghanistan oleh Amerika Serikat. Maka didapatkan Q0 tadi batas bawah nyata dari data ya, itu Q0. Q2, Q1, Q2, Q3 adalah batas nyata dari data. Batas bawah kan 0, tadi kan logikanya seperti itu ya, 0, kalau di atasnya adalah 1, 2, 3. Maka ditemukan titik Q0 sampai Q1 kelompok menolak. Titik Q1, Q2 kelompok agak menolak. Titik Q2 sampai Q3 kelompok abstain, titik Q3, Q4 kelompok mendukung ya. Nah, asumsi umumnya adalah semakin kecil indeks ya, indeks dari perhitungan yang kuartil, desil, persentil tadi ya,
diartikan semakin menolak. Jadi angkanya hasil hitung tadi semakin kecil akan semakin menolak, ya. Kemudian semakin besar, maka artinya semakin mendukung, ya. Nah, ini asumsinya ini harus dipakai, gitu ya. Nah, berdasarkan proses hitung, sikap negara oki terhadap pelabelan Afghanistan sebagai negara teroris oleh Amerika Serikat adalah kelompok Q1 dengan nilai 12. Ya, nanti ditemukan di seperti ini. Dimasukkan nilainya seperti ini. Kelompok Q2 dengan nilai 16,5. Kelompok Q3 dengan nilai 22, ya. 12, 16,5, 22. Nah, menyimpulkannya adalah maka dari data yang sudah hitung, ya, dapat dikatakan bahwa 25% negara yang tergabung dalam OGI mendukung pelabelan Afghanistan sebagai negara teroris. Ini yang menggunakan kuartil, ya. Sedangkan dari perhitungan desil, yaitu 1/10 dari anggota OGI memilih menolak atau netral terkait dengan pelabelan Afghanistan sebagai negara teroris, ya. Ini yang untuk kuartil, yang ini untuk desil, yang ini persentil, ya. Terakhir yaitu dari 1/100 negara anggota OGI yang tergabung di OGI itu cenderung netral dan mendukung Afghanistan sebagai negara teroris. Jadi teman-teman harus dapat menghitung, ya, beberapa cakupan rigidnya kuartil, desil, dan persentil. Saya kira rumusnya sangat mudah toh, ya, sangat mudah seperti yang ikuti saja rumus saya, ya, itu sama, ya, rata-rata di buku statistik sama, tinggal penyebutan-penyebutannya saja biasanya berbeda, gitu ya. Nah, nanti teman-teman harus bisa mengelompokkan seperti ini dan kemudian membuat sebuah argumentasi hipotesis awal seperti ini, ya, perhitungan itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalau kita lihat, keberpengaruhan itu biasanya melalui visualisasi seperti ini, ya, biasanya seperti histogram misalnya. Oh, tadi di titik ke-10, ya, dalam frekuensi dan kelasnya, ya. Oh, ini yang paling, netral atau menolak, nanti teman-teman bisa melihat seperti ini dalam sebuah histogram. Kemudian ke line chart, ya, ada batas bawah, batas atas, gitu ya. Oh, orang batas bawah misalkan dari desil, kemudian kuartil dan persentil tadi, teman-teman akan menemukan data seperti ini, ya, di line chart-nya, ya. Kemudian kita bisa menentukan melalui frekuensi, tingkat mana yang paling tinggi penolakan atau penerimaan, ya. Kalau ini 10, ya, kalau kita lihat di sini misalkan gitu, ini menggunakan yang desil atau persentil, ya. Nah, ini nanti bisa dilihat dari sini, ya, trennya seperti apa. Ya, kemudian kita juga bisa milih melalui proporsinya, ya. Misalnya dari 100 orang atau 30, ya, ini tadi kan pakai 30, ya. Pakai 30, jumlahnya negara-negara yang tergabung dalam OGI. Ya, persennya seperti ini porsi, ya, di pie chart-nya. Misalkan ini teman-teman bisa katakan ini yang menolak, ini yang mendukung, atau yang menolak. Porsinya seperti ini. Dan kita juga bisa menentukan melalui scatter plot seperti ini, ya. Nah, ini adalah visualisasi dari perhitungan kuartil, desil, dan persentil, ya. Nah, teman-teman di sini yang paling penting adalah memahami bagaimana sebetulnya konsep dari sebuah pengambilan keputusan atau menentukan sikap, ya, atau preferensi negara untuk menyerang ataupun untuk, berteman, ya, itu dari data, ya. Kita bermain data. Nah, datanya seperti apa dan bagaimana? Sama sebetulnya datanya melalui dataset, ya, tapi kebanyakan kalau, sikap ataupun preferensi kita perlu lebih rigid lagi, tapi teman-teman belum nyampe ke sana, gitu ya. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana bisa memahami atau menghitung dari rumus kuartil, desil, dan persentil, dan juga membuat sebuah argumentasi perhitungan itu, gitu ya. Nah, dan kemudian, dapat membuat sebuah visualisasi data yang sudah dihitung, begitu. Oke? Baik, itu saja dari saya untuk kelas statistik pertemuan ke-7 dan ke-8, ya.
Saya kira ini penting untuk dipahami ya, jangan lupa untuk membaca buku statistiknya, memahami perhitungan kuartil, desil, dan persentil, sebelum nanti saya adakan kuis terkait dengan perhitungan-perhitungan atau membuat sebuah, eee, contoh kasus ya di dalam kelas statistik hubungan internasional ini. Baik, itu saja dari saya akhiri kelas, silakan dibaca dan silakan diputar-putar ya videonya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.